Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifansyah dengan NIM 240512040999. Kali ini saya akan praktik tentang yang pertama adalah reconnaissance dan yang kedua adalah scanning. Yang di sini pertama untuk reconnaissance kita bisa buka whois.com di sini. Terus misalnya contoh di sini mungkin kita ulang dari awal ya. Kita mungkin coba yang pertama yaitu tokopedia.com. Kita bisa lihat di sini ada detailnya. Kita bisa tahu diregister kapan, expire-nya kapan, dan ini diupdate-nya kapan nih expire-nya. Terus di sini ada, kita bisa lihat ada name servernya. Di sini dia pakai AWS DNS. Dan di sini untuk yang ngeregisterin ada nama company-nya, corporate domains. Terus di sini ada organization-nya itu PT Tokopedia. Untuk register yang register kontak di sini ada state-nya di DKI Jakarta, country-nya Indonesia. Terus kita juga bisa coba unesa.ac.id. Kita di sini bisa lihat unesa.ac.id registernya di 2001, expire di update-nya di 2024 dan expire-nya di 2026. Di sini di name servernya kita bisa lihat di sini menggunakan Cloudflare DNS sama seperti AWS, tapi di sini dari Cloudflare. Terus kita bisa lihat yang registerin adalah Bisnet, PT Bisnet Geo Nusantara. Lalu di sini ada banyak ya ini raw datanya, kita bisa lihat di sini. Saatnya mungkin yang ketiga kita bisa coba shopee.com. Ini kalau shopee.com kita bisa lihat di sini di register pertama kali di 2002, terus di expire di 2026 dan update-nya di 2022 terakhir update, dan update expire-nya ya. Terus di sini statusnya bisa dilihat kayak update probability kita. Terus di sini ada name servernya, di sini juga sama seperti Tokopedia menggunakan AWS. Lalu di sini kita bisa lihat di register di mana di godaddy.com. Terus ada yang register di sini di private. Terus domainnya juga tidak ini ya. Di sini mostly di private ya datanya. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu di sini kita bisa lihat praktikumnya. Kita buat dua jaringan komputer di GNS3. Ada PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Di sini nanti di PC1 kita akan install XAMPP dan di PC2 kita akan install Freeport Scanner. Nanti kita akan mulai dengan menjalankan service XAMPP, yaitu ada Apache, MySQL, dan FileZilla. Di sini nanti kita akan coba di command line menjalankan netstart-a untuk mengecek listening portnya. Lalu kita akan ngecek semua listening port itu di Freeport Scanner di PC2. Setelah itu kita akan coba untuk matikan service MySQL nya, dan kita ulangi langkah 2 dan 3 ini tadi ya. Terus di sini kita bisa mulai aja. Kita buka GNS3. Nanti setelah dibuka kita akan bisa ngambil PC, kita akan bikin dua seperti ini. Setelah itu kita sambungkan dengan kabel Ethernet. Setelah itu kita bisa buka. Kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini bisa ditunggu aja sampai terbuka. Oke, setelah terbuka, hal pertama yang mungkin kita lakuin adalah kita ke network connection. Terus kita ke local area network yang dipakai. Lalu kita ke properties, ke bagian TCP/IP, dan kita di sini set static IP-nya. Di sini saya akan pakai 1.1 untuk di PC1 dan subnet masknya default aja. Setelah itu kita di PC2 lakuin hal yang sama. Kita bisa ke local area ini. Terus ke TCP IP-nya juga kita ngeset ke
168.1.2 dan subnet masknya default aja ya. Itu bisa oke, close. Setelah itu mungkin kita punya beberapa cara untuk menginstal XAMPP dan FreePort scanner ya. Di sini kalau kita lihat ada link, kita bisa download di host kita dulu, di device host kita. Setelah itu ada beberapa cara, kita bisa menggunakan drag and drop, dan kebetulan di sini karena saya pakai Linux dan di sini desktop environment Cosmic dan masih ada beberapa error dan harus diperbaiki dan lumayan ribet, saya nggak pakai yang drag and drop. Saya coba untuk di mesin saya settings. Setelah itu di bagian mesin, di bagian start folder, di sini saya tambahkan pathnya yang mengarah ke folder saya download FreePort scanner dan XAMPP nya. Terus saya centang automount dan make mesin permanen, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu ada full access dan automount. Sama untuk di PC2 saya lakukan hal yang sama. Di sini di set seperti tadi. Setelah selesai, mungkin kita bisa langsung buka Windows Explorer-nya. Kita ke My PC, maka akan muncul network drive. Kita bisa langsung buka dan di sini akan menunjukin lokal yang udah folder yang udah kita mount. Di sini bisa langsung aja, karena ini di PC 1 kita cari XAMPP, bisa diklik 2 kali untuk install. Setelah itu kita akan install, nanti next. Setelah install kita bisa langsung buka XAMPP-nya. Untuk yang PC 2 kurang lebih sama, kita bisa buka Windows Explorer, kita bisa ke My Computer, network drive-nya terlihat, kita bisa scroll, kita cari FreePort scanner. Mana ya FreePort. Nah, ini bisa kita install juga, klik 2 kali dan install seperti biasa. Next. Setelah itu bisa kita buka di PC 2. Oke, kita di sini, ini kan tadi kita udah set IP di PC 1, kita bisa langsung klik ganti ke IP PC 1 tadi, terus kita bisa balik ke PC 1. Mungkin pertama kita coba ketika semua ini ya, next start di sini listening cuman terdapat 1 2 3 4 5, cuma ada 5 listening karena di sini belum di run sama sekali ya. Kita coba scan, dan ketika di scan kita bisa lihat di sini 21, 22, 23. Di sini kalau sini ada description, ini ada file secure, terus di sini ada banyak ya, ada SSH, ada HTTPS dan lain. Di sini cuma beberapa yang ke open, beberapa service. Terus kita di sini bisa run aja langsung. Setelah run kita bisa lihat portnya udah ada ya. Kita coba next scan lagi. Nah, di sini bertambah ada 1417. Di sini kan udah ada 80 nih. Kita akan pakai port yang di sini 3306 udah ada. 3389 belum ada ya, kita tambahkan 3389. Terus ada 14147. Dan di sini juga ada portnya, ada port dari Apache itu 443, oke udah masuk. 80 juga udah masuk. 3306 tadi udah, 21 juga udah. Di sini bisa kita langsung coba scan lagi. Lihat ini masih yang tadi, ini bukan port yang kita inginkan. Yang akan kita lihat adalah ini port 80. HTTP ini adalah port Apache yang run. Terus ada HTTPS nya juga, ini 443 dia juga keren, kita bisa lihat ke scan. Terus ada port 3306, ini portnya MySQL, ini bisa dilihat MySQL. Lalu di sini 21 yang tadi FTP, FileZilla untuk FTP di sini ada run. Dan 14147 nya tidak ke scan ya, karena mungkin kita bisa coba cek lagi. Kita coba scan ulang, coba kita terus ulang ya. 14147 14147 kita bisa scan. Oke,
Oke, di sini tetap port close, tapi karena kita kan di FileZilla ini ada port 21 ya. Ini kan yang sebenarnya sudah cukup. Kita bisa mengakses nih dengan port 21, port FTP-nya ini. Setelah itu kita akan lanjut di mana kita balik ke browser dulu. Kita lihat di sini ada kita di sini akan mengulangi, tapi di sini kita stop service MySQL-nya. Oke, di sini kan kita stop service nih, kita bisa balik, kita stop yang MySQL. Setelah stop, kita bisa cek tadi kan kalau MySQL tuh 3306 ya, 3306 atau 3306 seingat saya. Jadi kita tinggal net start. Yang awalnya 3306 ada listening, di sini 3306-nya udah nggak ada ya. Kita bisa coba start. Ini kan di sini masih MySQL, kita cari. Ini MySQL running ya, aktif, open dia. Kita bisa scan ulang. Di sini kita pelan-pelan kita cek satu persatu. Oke, bisa lihat di sini port 3306 MySQL close ya. Oke, mungkin kita ada ini mengapa kayak WHOIS dan Freeport Scanner ini digunakan. WHOIS itu adalah operator query yang digunakan untuk mencari informasi mengenai kepemilikan domain atau alamat IP. Jadi banyak identifikasi pemilik agar kita tahu individu atau organisasi apa yang mempunyai, ada info kontaknya juga. Terus kita juga bisa mengetahui masa berlaku domainnya, kapan expire dan kapan bisa diupdate dan terakhir kali diupdate. Terus di sini ada bisa melihat name servernya, dia menangani menggunakan DNS apa, seperti tadi ada AWS, ada Cloudflare dan lain-lain ya. Terus kita bisa melacak IP-nya juga yang menunjukkan blok IP tersebut milik ISP atau penyedia layanan mana. Untuk Freeport Scanner sendiri, Freeport Scanner itu biasa layanan berbasis web yang berfungsi melakukan port scanning. Port scanning adalah teknik untuk mengirim permintaan ke berbagai port pada sebuah IP untuk melihat port mana yang terbuka. Jadi kayak kita mana nih port yang bisa kita akses dari web IP tersebut. Misalnya kayak di sini kan 80 ya tadi ya. Itu kan kita bisa coba 168.1.180. Nah, ini kita buka ya, cuman kan ini lagi ini kita bisa ke ini udah bisa terakses, cuman karena memang dari XAMPP-nya belum apa. Ini kan harusnya diaksesnya di PC1, tapi kita udah bisa nih. Kita terlihat bahwa XAMPP-nya bisa dibuka, cuman hanya akses forbidden karena belum disetting dari PC1-nya seperti itu. Terus di sini ada tujuan utamanya dari Freeport Scanner ini ya, kita bisa mengetahui aplikasi apa yang aktif di server target. Ya, contohnya nih yang 80 berarti kita bisa buka. Misalnya saya contoh di sini saya matikan Apache-nya, saya matikan, kita scan, tadi kan Apache tornya HTTP ini dan HTTPS ya. Harusnya hilang. Itu HTTP dan HTTPS-nya hilang. Nah, kita scan lagi ya, HTTP dan HTTPS-nya hilang. Kita kalau misalnya ulang di sini harusnya kita sudah tidak bisa mengakses tuh unable to connect karena portnya udah tertutup. Kalau kita scan juga di sini yang HTTP dan HTTPS-nya juga tertutup di sini. Oke, di sini HTTPS-nya tertutup, HTTP juga tertutup ya. Oke, untuk apa tujuan kita nge-scan port ini? Ini adalah tujuannya adalah agar kita tahu bahwa port apa aja yang kita expose dan apakah port ini berbahaya ketika diakses. Contohnya adalah MySQL. MySQL ini kita ini ya salah satu port sensitif di mana tidak boleh terekspos ke publik. Jadi orang tidak bisa mengakses database kita. Terus ini juga untuk identifikasi kerentanan, port yang terbuka sering menjadi pintu masuk ya untuk diserang. Jadi itu tujuannya tadi. Terus untuk verifikasi firewall juga untuk konfigurasi menutup dan membuka akses. Karena kalau kita mematikan firewall untuk port tertentu agar tidak bisa diakses, maka dari IP lain pun tidak bisa mengakses port kita. Seperti itu. Mungkin
Kurang lebihnya itu aja yang bisa saya praktikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.